Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat payungmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Udah take nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Oke, tadi potongan lagu dari Stinky yang biasa dinyanyikan sama Haji Andri Taulani. Mungkinkah, dan itu pun mungkinkah itu adalah ikon dari Pak Haji Andri Taulani. Nah, di konten kali ini gue akan membahas masalah sifat dari Haji Andri Taulani, yang mana kita semua tahu bahwa baru-baru ini ada berita yang sangat mengejutkan buat gua ataupun buat teman-teman juga tentang kabar artis komedian Andre Taulani dengan Rinwartia Trigina alias Erin Taulani yang akan bercerai. Dalam konten ini gue tidak akan membahas perkara atau masalah yang menyebabkan Andre Taulani bercerai, karena gue bukan pegawai Lambe Tarwih. Nah, tapi hari ini gue hanya mau membahas sikap dan sifat Pak Haji Andri Taulani dan Teh Irin yang jarang diketahui banyak orang. Salah satu sifat ini menurut gue banyak diketahui di sekitar kita, baik itu temen, saudara lu, ataupun siapapun, tapi sangat tidak mudah untuk diaplikasikan. Sifat apa itu? Ini dia. Kita semua tahu kalau Pak Haji dan Teh Irin ini menikah pada tahun 2005. Artinya kurang lebih 19 tahun sudah membangun rumah tangganya bersama hingga dikaruniai 3 orang anak. Bertahan selama 19 tahun itu tidak mudah. Pasti ada pengalaman senang dan dukanya. Nah, dari berita media yang gue baca, Pak Haji Andri ini sudah melayangkan gugatan cerai sejak April 2024. Dan sudah pisah ranjang, tapi masih serumah selama 1 tahun terakhir. Menurut pendapat kaleng-kaleng gua, tidak mudah untuk menghadapi itu semua. Tinggal serumah, tapi pisah kamar selama 1 tahun, itu hebat banget. Kalau orang lain mungkin salah satunya udah pergi dari rumah. Hal yang membuat gue salut dan hebat adalah beliau berhasil menutupi kabar keretakan rumah tangganya ini selama 1 tahun tanpa tercium oleh awak media. Mungkin bahkan bisa jadi keretakan rumah tangga Pak Haji Andri ini sudah lebih dari 1 tahun. Bahkan proses penggugatan cerai yang dilayangkan sama Haji Andri mulai bulan April 2024 pun tidak tercium juga. Sampai sudah 8 kali dimediasi pun kita juga nggak tahu kabar berita itu. Nah, selama proses perselisihan ini, baik Haji Andri dan Teh Irin sudah pasti butuh teman curhat untuk minta saran, dan mungkin hanya sekedar menumpahkan kesedihannya saja. Gua pribadi sering melihat Haji Andri tampil di sosmed, TV, ataupun layar kaca karena gua suka sama lawakannya beliau. Menurut gua lawakan beliau ini benar-benar menghibur. Gak mudah loh jadi beliau itu. Meskipun kerjaannya diharuskan membuat penonton tertawa, tapi apa kita tahu di balik layar sebenarnya beliau ini diterpa banyak masalah. Beliau ngurusin rumah tangganya, bisnisnya, kerjaan artisnya, dan lain-lain. Gak gampang loh
ngurusin bisnis, terus jadi artis disertai beban-beban mental moral yang dialami rumah tangganya saat bekerja. Sementara beliau dituntut tetap profesional di depan penonton untuk menghibur kita. Jangan kalian bilang, iyalah gajinya kan gede, terus Haji Andre kan udah kaya, jadi udah enak lah hidupnya. Sapi tengkering. Nggak semua kebahagiaan dan ketenangan batin itu bisa dibeli sama uang. Semua itu kita yang ciptakan sendiri. Sebelum kebahagiaan dan ketenangan batin itu tercipta, banyak proses yang harus kita lewatin. Mungkin di luar sana ada juga Haji Andre lain yang mengalami hal yang sama. Nah, sifat dan sikap ini namanya adalah esedentesias. Jadi, apa itu esedentesias? Esedentesias adalah sebuah istilah dan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menyembunyikan rasa sedih yang dialaminya di balik senyuman. Nah, pasti kalian pernah begitu kan? Singkatnya, esedentesias ini adalah pura-pura bahagia. Banyak orang berpikir bahwa istilah esedentesias ini berkaitan dengan hal-hal di bidang medis. Padahal sebenarnya tidak. Namun, sayangnya perilaku ini jika terus-menerus dilakukan justru berpengaruh pada kesehatan mental. Kebiasaan pura-pura tersenyum padahal hatinya sedang porak-poranda sangat tidak dianjurkan oleh banyak ahli kesehatan. Itulah mengapa saat ini gencar dilakukan Saat ini gencar dilakukan kampanye Love Yourself, yang mana salah satunya adalah dengan memvalidasi segala emosi dan perasaan yang kita alami. Jadi, apapun perasaan yang kamu alami saat ini, mulai kamu dari sedih, marah, kesel, jengkel, seneng, bahagia, hingga baper, itu semua adalah sifat yang valid. Lantas apa sih esedentesias itu sebenarnya? Bagaimana dampak perilaku esedentesias ini pada kesehatan mental kita, terutama para remaja generasi Gen Z? Apakah dengan berpura-pura bahagia dapat disebut sebagai mekanisme pertahanan ego? Nah, supaya kalian memahami hal tersebut, yuk simak ulasan gua. Istilah esedentesias ini bermakna sebagai seorang yang menyembunyikan kesedihannya di balik sebuah senyuman. Dengan kata lain, orang yang berperilaku esedentesias ini tidak suka menunjukkan rasa sedih yang tengah dialaminya, sehingga dirinya akan bersembunyi di balik topeng senyumannya, seolah tidak terjadi hal apapun. Tidak hanya itu saja, orang yang berperilaku demikian cenderung akan mengupayakan banyak hal supaya dirinya terlihat bahagia oleh orang lain, meskipun sebenarnya ada banyak permasalahan yang terjadi di dalam hidupnya. Jangan berpikir bahwa perilaku esedentesias ini hanya dialami oleh para remaja yang tengah menghadapi masalah perubahan hormon, sebab ternyata orang dewasa juga mengalami hal ini loh. Terlebih lagi, jika seseorang itu kurang memahami bagaimana menyampaikan emosinya, sehingga akan cenderung memilih berpura-pura bahagia. Seperti halnya quote tentang orang yang paling banyak tertawa adalah orang yang tengah menyembunyikan rasa sedih yang amat sangat. Coba lihat dirimu sendiri. Apakah pernah berperilaku esedentesias ini? Baik ketika tengah bersekolah, bekerja, dan nongkrong dengan teman-teman lain. Coba lihat juga teman-temanmu yang paling sering tertawa akan hal-hal yang receh. Apakah dirinya benar-benar tertawa? Atau hanya tengah menyembunyikan rasa sedihnya saja?
Ciri umum seseorang yang tengah mengalami perilaku esidentesias ini adalah kehilangan minatnya pada aktivitas atau hal-hal yang sebelumnya sangat digemari. Mengapa begitu? Sebab dalam dirinya terdapat perasaan bersalah atas kejadian yang membuatnya sedih, sehingga akan berlanjut ke perasaan tidak berharga hingga putus asa. Saking sedihnya, hal-hal yang sebelumnya digemari sampai tidak dapat membuatnya bahagia lagi. Istilah esidentesias ini hampir sama dengan smiling depression. Smiling depression inilah yang mana merupakan gangguan mental dan kerap dialami oleh banyak orang di seluruh muka bumi ini. Sayangnya, jika dilakukan terus-menerus, justru perilaku ini dapat mempengaruhi dengan kesehatan mental. Hal ini disebabkan karena justru dapat membuat diri semakin tertekan dan tidak bebas mengekspresikan emosi yang dirasakan. Padahal sebenarnya mau rasa sedih atau mau rasa bahagia, semuanya patut diekspresikan sebaik mungkin supaya tidak mengendap di otak secara terus-menerus. Tanpa kalian sadari, kesehatan mental itu dapat berpengaruh juga dengan kesehatan fisik. Nah, berikut ini dampak perilaku esidentesias yang begitu berpengaruh pada kesehatan mental. Sebenarnya, afirmasi atau biasa disebut dengan pemberian pernyataan-pernyataan positif kepada diri sendiri itu adalah hal paling penting dan wajib dilakukan. Afirmasi ini dapat dianggap sebagai bagian dari self-help yang dilakukan oleh diri sendiri kepada diri sendiri. Maka dari itu, jika kalian sering mengalami rasa cemas atau grogi, misalnya sebelum melakukan presentasi di depan kelas, akan lebih baik jika kalian memberikan afirmasi positif kepada diri kalian sendiri yang menyatakan bahwa dirimu bisa melakukan presentasi semaksimal mungkin. Tapi sayangnya, seseorang yang tengah berperilaku esidentesias ini kerap menyadari bahwa afirmasi-afirmasi tersebut tidak akan sesuai dengan kenyataan, sehingga perasaannya justru akan menjadi negatif. Alam bawah sadarnya seolah-olah menolak afirmasi-afirmasi tersebut dan dirinya akan merasa lebih tertekan. Esidentesias ini selalu berkenaan dengan senyuman palsu, sehingga justru akan menjadi pola menghindari perasaan yang dialami sesungguhnya. Ada baiknya jika kalian mengekspresikan bagaimana emosi kalian hari ini. Tidak apa-apa kalian menangis, dan gak apa-apa kalian itu marah, ataupun bahkan kalian kesel, itu ekspresikan saja. Sebab memang itulah emosi yang dirasakan. Nah, perilaku esidentesias ini berarti diri kita akan tetap tersenyum meskipun dalam keadaan berpura-pura, padahal tengah mengalami banyak masalah. Hal ini justru berdampak pada sulitnya menyelesaikan masalah. Kondisi ini nantinya akan menghambat orang-orang di sekitar kita yang akan mencoba membantu kalian. Untuk hal ini, ada baiknya untuk menceritakan betapa peliknya permasalahan itu kepada orang-orang terdekat saja.
supaya hati dan jiwa kita dan pikiranmu itu terasa lebih plong. Memang tidak semua orang-orang tersebut akan turut mencarikan solusi, tetapi yang terpenting adalah masalah itu tidak kamu pendam sendiri. Dilansir dari sehatku.com, ternyata terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa banyak karyawan yang terus-menerus berperilaku esedentesias sepanjang mereka bekerja. Sehingga kemungkinan terburuknya adalah setelah pulang kerja, mereka akan meminum alkohol dalam porsi yang banyak untuk melampiaskan rasa sedihnya. Apabila hal itu dilakukan secara terus-menerus, justru akan berkembang menjadi kebiasaan buruk dan akan mengganggu kesehatan kalian. Apalagi kalau kalian melampiaskannya melalui narkoba dan yang lain-lain. Janganlah, bagus kalian ceritakan saja. Sebenarnya, sadarkah kalian jika berperilaku esedentesias ini secara terus-menerus justru akan membuat hubunganmu dengan pasangan menjadi diambang kehancuran? Yap, dengan menyembunyikan kesedihan yang dialami, justru akan membuat pasangan kita berpikir bahwa mereka tidak cukup baik untuk dipercaya oleh diri kita. Jika sudah begitu, hubunganmu dengan pasangan akan mulai retak karena tidak saling percaya. Padahal dalam menjalin sebuah hubungan itu, saling percaya satu sama lain adalah kunci langgengnya sebuah hubungan. Akan terasa menyakitkan dan sedih yang semakin amat sangat apabila masalah pelik yang kalian alami itu belum selesai, ditambah dengan renggang atau hancurnya hubungan kita. Dampaknya kesehatan mental kita akan tidak baik-baik saja, dan dirimu dapat mengalami depresi yang cukup parah. Bahasa "aku baik-baik saja" saat ini sungguh-sungguh sudah sangat klise jika diucapkan oleh orang-orang yang sedang mengalami masalah. Esedentesias ini berbeda dengan orang yang masalahnya mau minjem duit, sementara duit yang dipinjamnya itu untuk membiayai kehidupan dia yang hedon. Lalu pas ditagih, si pelaku lari, gak pernah muncul. Kemudian di kehidupan yang lainnya, dia atau si pelaku pas jumpa sama kawan-kawannya yang lain di luar circle kita, itu dia menerapkan esedentesias ini. Pura-pura tersenyum padahal masalah utang dan pinjolnya banyak. Kalau manusia kayak gini nggak bisa dinamain esedentesias, tapi itu namanya manusia anjing. Rasanya anjing banget. Oke, untuk kalian yang punya cerita menarik, mau pengalaman pribadi atau orang lain, lalu cerita senang, sedih, horor atau apapun, dan mau gue ceritain dengan kolaborasi imajinasi gue, kalian bisa email ke ceritaimajinasi@hanifkapsul@gmail.com, dan gue jamin data diri kalian akan dirahasiakan 100% oleh tim cerita imajinasi. Jika cerita kalian menarik dan terpilih oleh tim kami, sebagai imbalannya kalian akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 100 hingga 500 ribu tergantung dari bobot ceritanya. Oke, cocok tarik, gak cocok taruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.